Sebelum mulai, ada informasi penting nih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Enterprise. Dengan dosen pengampu, Bapak Yogi Kristianto. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan materi yang bertajuk mengenal lebih jauh Tokopedia dan pembayaran digital GoPay. Baiklah, sebelum memasuki ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari Perkenalkan, saya Dedes Rahmaliza Inada dengan NIM 2024 0211 0019. Saya Desi Putri Ardiantari dengan NIM 2024 0211 0084. Dan saya Nofri Ramdhani dengan NIM 2024 0211 0030. saya Sita Hernisa dengan NIM 2024 0211 0017. saya Weni Wijaya dengan nomor NIM 2024 0211 0018. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara saya Nofri Ramdhani. Baik, terima kasih Weni. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu perusahaan teknologi asal Indonesia yang berdiri pada tahun 2009 dan berfokus pada platform e-commerce. Tokopedia bertujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan jual beli secara online serta mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dan saat ini, Tokopedia merupakan bagian dari grup Goto. Tokopedia beroperasi di industri e-commerce dan teknologi digital yang terus berkembang seiring meningkatnya pengguna internet, smartphone, dan juga transaksi digital di Indonesia. Tokopedia melayani jutaan pengguna aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jutaan penjual dari berbagai kategori produk, platform ini memiliki jangkauan nasional dan mendukung berbagai metode pembayaran serta layanan logistik. Tokopedia sendiri menghadapi tantangan utama berupa persaingan ketat di industri e-commerce, terutama dalam mempertahankan pengguna dan penjual di tengah perang harga dan promo. Dan selain itu, Tokopedia juga menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas, dan menjaga stabilitas serta keamanan sistem teknologi, serta menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan perilaku konsumen dan kondisi ekonomi digital. Nah, itu dia sejarah Tokopedia. Nah, lanjut, sejarah GoPay. GoPay adalah layanan GoPay digital yang dikembangkan oleh Goto Group dan digunakan sebagai metode pembayaran non-tunai untuk berbagai kebutuhan, mulai dari transportasi, belanja online, hingga pembayaran layanan sehari-hari. Nah, GoPay beroperasi di industri finansial teknologi atau fintech, khususnya pada layanan pembayaran digital yang berkembang pesat seiring meningkatnya adopsi transaksi non-tunai di Indonesia. GoPay digunakan oleh jutaan pengguna di Indonesia dan terintegrasi dengan berbagai layanan dalam ekosistem Goto, serta ribuan merchant online dan offline di berbagai daerah. Nah, GoPay menghadapi tantangan berupa persaingan ketat antara dompet digital lainnya, serta menjaga kepercayaan dan keamanan pengguna dan meningkatnya pengguna layanan secara berkelanjutan di tengah perubahan regulasi dan perilaku konsumen. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Dedes. Baik, terima kasih Saudara Nofri Ramdhani. Selanjutnya, apa saja sih masalah yang ada di perusahaan Tokopedia? Yang pertama ada persaingan pasar e-commerce yang sangat ketat. Tokopedia menghadapi persaingan yang tinggi dengan platform e-commerce yang lain seperti Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Persaingan ini menuntut Tokopedia untuk terus berinovasi, baik dari sisi fitur, harga, maupun pengalaman pengguna agar tetap relevan dan kompetitif di pasar. Yang kedua, ada ketergantungan pada promo dan subsidi. Untuk menarik dan mempertahankan pengguna, Tokopedia masih sering mengandalkan promo, seperti gratis ongkir dan diskon. Hal ini dapat meningkatkan jumlah transaksi,
tetapi di sisi lain menekan margin keuntungan perusahaan dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, ada kompleksitas integrasi sistem teknologi. Sebagai platform besar dengan jutaan transaksi, Tokopedia harus mengelola integrasi berbagai sistem, seperti sistem pembayaran, logistik, merchant, dan layanan pelanggan. Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan gangguan sistem jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yang keempat, keamanan data dan risiko kepercayaan pengguna. Tokopedia harus menjaga keamanan data pengguna dan transaksi digital. Ancaman kebocoran data, penipuan online, dan kejahatan siber dapat menurunkan tingkat kepercayaan pengguna jika tidak ditangani secara optimal. Yang kelima, kualitas layanan penjual yang beragam. Tokopedia memiliki jutaan penjual dengan kualitas layanan yang berbeda-beda. Ketidakkonsistenan kualitas produk, pengiriman, dan layanan purna jual dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra platform. Yang keenam, efisiensi operasional dan skalabilitas sistem. Seiring meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi, Tokopedia dituntut untuk memastikan sistem tetap stabil, cepat, dan mampu menangani lonjakan trafik, terutama saat event besar seperti promo nasional. Selanjutnya, apa sistem enterprise yang diimplementasikan untuk menangani masalah tersebut? Yang pertama ada Payment Gateway atau GoPay. GoPay berfungsi sebagai jembatan otomatis antara pembeli, penjual, dan bank. Keunggulannya, verifikasi pembayaran terjadi secara real-time atau instan. Ketika pembeli melakukan pembayaran, sistem akan langsung mengonfirmasi tanpa perlu kirim bukti transfer manual. Yang kedua, ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah bagian internal perusahaan. ERP menggabungkan data dari berbagai divisi seperti keuangan, logistik, dan operasional ke dalam satu database terpusat. ERP mempercepat pelaporan keuangan dan mempermudah manajemen mengambil keputusan karena datanya sudah akurat dan tidak terpisah-pisah. Yang ketiga, ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM digunakan untuk merekam jejak digital pengguna, apa yang mereka beli dan apa keluhan yang masuk. CRM membantu tim merespon keluhan pelanggan dengan lebih cepat karena data riwayatnya yang sudah ada. Yang keempat, Cyber Security dan Data Protection. Sistem ini menggunakan teknologi enkripsi end-to-end, autentikasi ganda atau dua faktor, dan sistem deteksi penipuan atau fraud detection. Yang kelima, ada teknologi API, Application Programming Interface. Teknologi ini adalah penerjemah yang memungkinkan aplikasi Tokopedia bisa ngobrol dengan GoPay, layanan kurir, dan perbankan secara otomatis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Hoirunisa. Baik, terima kasih Saudari Dedes. Selanjutnya ada bagaimana integrasi sistem meningkatkan proses bisnis. Yang pertama, integrasi sistem baru dengan infrastruktur lama. Tokopedia tidak menghapus sistem yang sudah ada sejak 2009, tetapi menghubungkannya melalui API atau Application Programming Interface, sehingga meminimalkan risiko gangguan operasional dan menjaga data transaksi tetap konsisten. 2. Penyatuan data antar sistem atau single source of truth. Dimulai dari data dari pembayaran, pengiriman barang, hingga laporan keuangan disatukan ke sistem pusat, sehingga tidak ada lagi perbedaan data antar divisi. 3. Otomatisasi dan penyederhanaan alur kerja, menghapus pekerjaan manual yang lambat. Proses seperti pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan kini dilakukan otomatis oleh sistem, sehingga meminimalkan human error. Keempat, sinkronisasi dengan layanan pendukung, logistik, dan bank. Sistem enterprise ini terhubung langsung dengan pihak ketiga, misalnya ketika barang dikirim, sistem kurir otomatis memberi update status di aplikasi Tokopedia secara otomatis. Yang kelima, ada monitoring dan kontrol terpusat, memungkinkan perusahaan melakukan pengawasan aktivitas sistem secara terus-menerus. Bagaimana penerapan sistem enterprise berdampak pada kinerja perusahaan? Yang pertama, efisiensi biaya dengan sistem enterprise terintegrasi. Dengan adanya otomatisasi, perusahaan dapat mengurangi biaya yang sebelumnya diperlukan
untuk menjalankan proses manual seperti verifikasi transaksi, pencatatan data, dan pembuatan laporan. 2. Sistem enterprise sebagai pendorong produktivitas perusahaan. Sistem enterprise terintegrasi meningkatkan produktivitas dengan mengotomatisasi tugas administratif, mempercepat alur kerja, dan mengurangi pekerjaan berulang, sehingga karyawan bisa fokus pada aktivitas bernilai tambah bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan CRM dan otomatisasi. Sistem enterprise termasuk CRM dan pembayaran otomatis memungkinkan layanan e-commerce yang cepat, personal, dan responsif, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat ada data akurat untuk keputusan yang tepat. Sistem enterprise menyimpan semua data transaksi dan keuangan secara akurat dan konsisten, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat seperti yang diterapkan Tokopedia dan GoPay. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Desi Putri. Baik, terima kasih Saudari Nisa. Selanjutnya ada apa saja tantangan dan implementasi sistem enterprise pada Tokopedia dan GoPay, serta pembelajaran apa yang didapat. Yang pertama itu tantangannya ada kompleksitas integrasi sistem, di mana Tokopedia dan GoPay menghadapi tantangan integrasi sistem enterprise dengan berbagai subsistem seperti transaksi, pembayaran, logistik, dan pelaporan. Integrasi ini menuntut keseragaman data dan sinkronisasi proses secara real-time agar layanan tetap stabil. Yang kedua, kebutuhan skalabilitas sistem. Pertumbuhan pengguna dan transaksi menuntut sistem enterprise yang scalable. Tantangan muncul ketika sistem harus tetap stabil dan responsif saat terjadi lonjakan transaksi pada periode promosi besar. Lalu yang ketiga ada penyesuaian proses bisnis. Implementasi sistem enterprise menuntut penyesuaian proses bisnis antar divisi. Penyelarasan alur kerja diperlukan agar sistem terintegrasi mendukung efisiensi operasional. Yang keempat ada sumber daya manusia. Perbedaan kemampuan teknologi antar karyawan menjadi tantangan dalam adopsi sistem enterprise. Pelatihan dan pendampingan diperlukan agar sistem dimanfaatkan secara optimal. Yang kelima ada tata kelola dan pengendalian sistem. Penerapan tata kelola sistem yang efektif menjadi tantangan penting. Sistem enterprise memerlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Lalu ada beberapa pelajaran yang didapat, di antaranya yaitu yang pertama, pentingnya perencanaan integrasi. Perencanaan arsitektur sistem yang matang dan bertahap diperlukan untuk meminimalkan risiko gangguan operasional dan menjaga stabilitas layanan. Yang kedua, sistem harus fleksibel dan scalable. Sistem enterprise perlu dirancang fleksibel agar mampu menyesuaikan diri dengan pertumbuhan bisnis dan lonjakan transaksi tanpa menurunkan kualitas layanan. Yang ketiga, keselarasan sistem dan proses bisnis. Keberhasilan sistem enterprise sangat bertanggung pada kesesuaian antara sistem dan alur kerja organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, ada pengembangan kompetensi karyawan. Pelatihan karyawan menjadi faktor penting agar teknologi enterprise dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir ada tata kelola sistem berkelanjutan. Evaluasi dan pengendalian sistem enterprise perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sistem dapat relevan, aman, dan mendukung keputusan strategis perusahaan. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Weni. Baiklah, selanjutnya merupakan rekomendasi masa depan untuk pengembangan dan optimalisasi sistem. Nah, berikut merupakan rekomendasi sistem pengembangan dan optimalisasi untuk Tokopedia. Yang pertama ada di optimalisasi sistem enterprise terintegrasi, yaitu Tokopedia disarankan untuk terus menyempurnakan integrasi sistem enterprise agar seluruh proses bisnis mulai dari pembayaran, logistik, hingga layanan pelanggan berjalan lebih efisien dan minim kesalahan. Lalu yang kedua, pemanfaatan data analytics dan AI. Penggunaan analitik data dan kecerdasan buatan perlu ditingkatkan untuk memahami perilaku pelanggan, memprediksi permintaan, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat.
Yang ketiga yaitu peningkatan keamanan sistem dan data pengguna. Penguatan sistem keamanan melalui monitoring real-time, enskripsi data, dan manajemen risiko cyber penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan mencegah kebocoran data. Yang keempat ada pengembangan sistem evaluasi merchant, yaitu Tokopedia perlu pengoptimalan sistem penilaian dan monitoring performa merchant agar kualitas layanan di platform tetap konsisten dan terpercaya. Lalu yang kelima ada peningkatan skalabilitas dan otomatisasi sistem, yaitu sistem perlu dirancang semakin skalabel dan otomatis untuk menghadapi lonjakan traffic, khususnya saat event promo besar tanpa menurunkan performa platform. Lalu yang terakhir ada peningkatan kompetensi SDM teknologi, yaitu pelatihan berkelanjutan bagi karyawan dalam pengelolaan sistem enterprise diperlukan agar implementasi teknologi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Berikut merupakan kesimpulan dari pembahasan kami. Berdasarkan pembahasan yang telah kami uraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem enterprise pada Tokopedia dan GoPay memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan dan kinerja perusahaan e-commerce di era digital. Sistem enterprise memungkinkan integrasi proses bisnis yang terstruktur sehingga meningkatkan efisiensi transaksi, akurasi dan konsistensi data, serta kualitas pengambilan keputusan manajemen. Integrasi sistem pembayaran digital GoPay dengan Tokopedia juga terbukti memberikan proses transaksi yang cepat, aman, dan real-time, yang berdampak positif terhadap pengalaman serta kepuasan pengguna. Dengan demikian, sistem enterprise tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga sebagai fondasi strategis pengembangan bisnis digital yang berkelanjutan. Meskipun masih dihadapi pada tantangan seperti kompleksitas sistem, kebutuhan skalabilitas, kesiapan sumber daya manusia, dan tata kelola yang berkelanjutan. Tokopedia dan GoPay juga disarankan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem enterprise agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan teknologi digital. Perusahaan juga perlu memperkuat integrasi sistem enterprise dengan layanan pendukung seperti logistik, perbankan, dan layanan pelanggan guna meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas layanan. Selain itu, peningkatan keamanan sistem dan perlindungan data pengguna harus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Tokopedia dan GoPay juga disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia agar mampu memanfaatkan sistem enterprise secara optimal dan mendukung keberhasilan implementasi sistem dalam jangka panjang. Baiklah, penutup akan disampaikan oleh saudara saya, Siti Khairinisa. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam ucapan kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton kan? Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.